Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana cara menganalisa kasus HP tidak bisa dicas ya. Terutama di HP yang saya bahas kali ini adalah HP Qualcomm. Dan di sini sampel HP-nya saya menggunakan Xiaomi Redmi 5A ya. Redmi 5A ini dia berchipsetkan Qualcomm. Langkah pertama kita lihat bagian PCB-nya dulu, gambarnya ya. Jadi intinya saat kita melakukan pengecasan itu, pertama kali kan USB kita colok ke sini. USB kita colokkan ke sini dan nanti tegangan yang dari tegangan charging atau tegangan fibas itu sebesar 5 sampai 5,2 volt. Dan dia melewatin pin yang ini ya. Di sini ada 5 pin. Pin ini itu diantaranya ada pin plus atau fibas yang bisa jadi plusnya itu ada di sini ataupun ada di ujung sini. Misal plusnya di sini berarti yang ujung sini adalah jalur ground ya, jalur groundnya. Sedangkan pin yang tengah ini itu ada jalur sense, data plus sama data minus. Jadi tegangan 5 volt itu biasanya langsung masuk ke sini, melewati komponen yang ada di sini, langsung masuk ke sini dan dia naik melewati fleksibel ini. Dan dia langsung masuk ke PCB yang ada di atas ini. Oke, untuk langsung masuk ke pembahasannya, langsung kita buka bagian skema untuk Xiaomi Redmi 5A. Oke, kita buka dulu. Nah, di PCB ini gambar PCB-nya ya. Di sini kalau kita lihat itu gambar yang dari bawah tadi itu dia ini ya. J1901. Langsung kita searching di skema ya. J1901. Sini J1901 enter. Nah, di sini ketemu ya. Ini adalah konektor yang ada di atas. Ini tuh kalau di PCB itu gambarnya yang ini ya. J1901. Jadi kalau di gambar tadi itu yang ini. Nah, jadi itu tuh yang ini. Jadi yang terusan dari jalur yang dari bawah ini. Oke, langsung saja kita ke skemanya ya. Nah, di sini J1901. Lalu kita lihat jalur jalur chargingnya itu yang mana sih? Jalur charging itu ini ya. Dia masuk ke kaki konektor nomor. Jadi tiga pin ini satu jalur ya, 29, 30, sama satu lagi 34 nih. Jadi 29, 30, 34 itu kalau kita tes ukur menggunakan AVO digital di skala volt, DC volt, di sini nanti akan keluar 5 volt sampai 5,2 volt. Misal di sini tidak keluar tegangan 5,2 volt, bisa jadi itu fleksibelnya ini yang rusak atau putus. Tapi pertama tadi itu wajib kita cek di pinnya sini dulu, di pinnya yang ujung sini atau ujung sini kita cek berapa, keluar nggak tegangan 5 volt. Misal di sini ternyata nggak keluar tegangan 5 volt, bisa dipastikan konektor casnya ini rusak. Jadi wajib kita ganti.
Biasanya sih hanya begitu aja. Karena ciri-ciri kerusakan pada konektor cas itu biasanya dia dalamnya kan dia kan plastik ya, hanya plastik biasa yang warnanya hitam. Biasanya bisa jadi patah bagian plusnya ataupun minusnya, biasanya nggak bisa cas. Dan kedua biasanya goyang. Kalau dimasukkan sini USB biasanya agak goyang-goyang, itu biasanya juga rusak. Jadi intinya kita tes dulu, kita lihat fisiknya seperti apa. Misal dalamnya patah ya kita ganti saja menggunakan yang baru, otomatis kasus akan selesai. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika ini baik-baik saja, di sini pun keluar 5 volt, di sini kita cek keluar 5 volt, terus di sini pun kita cek keluar 5 volt. Nah, solusinya gimana gitu kan? Langsung kita, jadi di sini untuk ngecek tegangan 5 volt itu nggak bisa di sini ya, karena di sini kalau dipasang fleksibel otomatis ini tertutup. Makanya sama pihak pabrikannya itu dikasih kemudahan, dia dibikin test point di sini. Nih TP5, kita lihat di mana TP5. Nih TP5. Dia ada di sebelah kanan. TP5. Nih di sini. Jadi kalau kita cek di sini dia akan keluar tegangan 5 volt. Bila di sini nggak keluar tegangan 5 volt, bisa jadi fleksibelnya ini yang rusak. Ya tinggal kita ganti saja. Tapi kalau di sini ternyata keluar 5 volt, ya kita lanjut pengecekan, kita urut menggunakan skema. Langsung kita urut, dia masuk ke sini ya. Fibus USB in. Oke, langsung dari sini, dari fibus USB in 1 dia masuk ke IC U0503. Apa ini U0503? Di sini hanya ada input, output, input, output, input, output. Apakah ini IC cas? Tentu saja bukan, karena di sini namanya masih tetap sama, fibus USB in, dan sini keluarnya juga fibus USB in. Ini itu bukan IC cas, tapi di sini bisa ada keterangannya ya. Nih, OVP. OVP itu apa? Over Voltage Protect. Jadi ini itu adalah proteksi atau disebut juga dengan MOSFET. Nah, solusinya gimana untuk mengecek apakah ini rusak atau tidak? Solusinya yang pertama adalah dicek dulu tegangan fibusnya di sini, di konektor 0516. Apakah di sini keluar 5 volt atau tidak? Misal di sini keluar, langsung kita cek outputnya di sini. Outputnya di C0517. Di sini kita cek lah tegangan 5 voltnya. Misal di sini ternyata nggak keluar, bisa dipastikan ininya yang rusak. Solusinya gimana? Apa harus diganti? Tidak perlu diganti, cukup ini dibuang saja. Setelah itu kalian jumper tuh dari sini menuju ke sini dan urusan selesai. Pertanyaannya, bila di sini keluar 5 volt, di sini keluar 5 volt, apa yang kita lakukan? Ya kita lanjut, kita klik di sini. Nah, ternyata dia langsung lari ke sini. Fibus USB in masuk ke sebuah IC yang namanya IC U0501. Kita lihat U0501 nih, U0501. Sedangkan kalau di PCB aslinya U0501 itu yang ini. Nih, U0501. Nah, pertanyaannya apakah ini IC cas? Gitu kan? Nih, tulisannya charger. Untuk mengetahui apakah ini IC cas atau bukan, kita harus paham ciri-ciri IC cas. Ciri-ciri IC cas itu selalu ada fibus, V-charge out, dan VPH power. Di sini ada nggak ciri-ciri itu? Nih, fibus USB in, V-charge out atau tegangan fibus, dan di sini ada VPH power. Berarti ini benar IC charging. Nah, caranya gimana untuk membuktikan apakah IC charge-nya ini bekerja atau tidak? Itu caranya seperti apa? Ya tinggal kita cek inputnya di sini ya.
Di C0510 di sini harus keluar tegangan 5 volt sampai 5,2 volt. Langsung masuk ke sini ya, Fibas. Dan outputnya ada di sini nih, charge out, yaitu di 0509. Ya tinggal kita cek di sini apakah tegangan Fibatnya keluar atau tidak. Tegangan Fibat berapa? 3,7 sampai 4,2 volt. Di sini pun juga bisa dicek untuk tegangan VPA power. Di sini di C0505. Di sini harus keluar juga 3,7. Pertanyaannya adalah ketika di sini keluar inputnya 5 volt tapi outputnya nggak keluar 3,7, apa yang terjadi? Yang terjadi sudah pasti IC charge-nya rusak dan wajib kita ganti. Di sini IC charge-nya apa sih? Di sini IC charge-nya serinya adalah Becky. Tuh, kakinya dia ada di samping. Seri IC-nya adalah Becky ya. Becky itu adalah IC charge untuk varian HP chipset Qualcomm yang versi murah ya. Biasanya dia menggunakan Becky. Tapi untuk versi yang Android apa yang HP yang mahal ya, mahal menengah ke atas, itu biasanya dia menggunakan bukan Becky tapi PMI. Dan dari sini charge out dia langsung lari ke di sini ya. Nah, charge out dia masuk ke IC yang namanya U0502. Ini IC apa sih? Di sini itu namanya full gok. Apa full gok gitu kan? Full gok itu adalah penstabil tegangan. Jadi dari sini, jadi intinya kalau kerusakan pada full gok itu tidak akan menyebabkan HP-nya mati total, tidak akan menyebabkan HP-nya tidak bisa dicas. Cuman yang jadi masalah ketika full gok ini rusak, yang menjadi masalah adalah ini, karena dia termasuk jalur ke baterai temperatur. Misal ini rusak, biasanya HP-nya akan ada notif suhu baterai terlalu tinggi atau suhu baterai terlalu rendah, karena dia mengandung jalur baterai temperatur. Dari charge out dia langsung masuk ke sini ya, C2, C1 ataupun melewati ini resistor langsung ke Fibat. Dia melewatinya kapasitor inilah, dan dia langsung masuk ke konektor baterai. Jadi intinya ketika kita melakukan pengecekan itu yang sangat paling mudah adalah ketika di sini kita colok USB, langsung kita cek di konektor baterai di sini, di plusnya minusnya kita cek di sini keluar nggak sih tegangan Fibat 3,7 sampai 4,2 volt. Misal di sini nggak keluar ya kita mundur ke belakang itu dari mana? Ya berarti dari sini kan tadi kan mundurnya ke full gok, larinya ke full goknya. Dari mana? Nah, mundur ke sini, ini dicek apakah ini baik-baik aja atau tidak. Setelah di sini ternyata nggak baik-baik aja, ya mundur lagi ke belakang, dicek ke ini, ke IC charge baik-baik saja atau tidak, kita mundur lagi ke Fibas, ini langsung ke OVV. Dari OVV mundur lagi kemana? Berarti ke sini tadi yang PCB bagian atas. Dari sini larinya ke bawah tadi kan, dia langsung lari ke PCB bagian bawah di sini. Jadi kira-kira pengecekannya seperti itu ya. Jadi langkah mudahnya kira-kira seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar paham input output tegangan IC charge itu berapa, harus hafal. Yang kedua harus bisa membaca skema. Saya kira untuk pembahasan masalah analisa kasus not charging HP Qualcomm cukup. Jika ada yang kurang jelas silakan kalian tulis saja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.